Oke, selamat datang lagi ya di sesi kita. Kali ini kita bakal bongkar materi yang Anda pilih nih. Buku Arthur C. Brooks, The Happiness Files. Betul. Fokus kita agak unik nih. Kita langsung loncat ke bab 19 soal kasus mengumpat dengan kesadaran penuh. Iya. Jujur aja nih, waktu saya lihat judul bab ini di buku soal kebahagiaan ya, saya langsung mikir, serius nih, ngumpat dibahas di buku Happiness? Agak, nggak nyangka gitu loh. Betul. Ini emang topik yang bikin penasaran ya. Biasanya kan buku kebahagiaan isinya soal syukur, meditasi, ya hal-hal positif gitulah. Iya kan? Tapi Brooks ini justru milih bahas sesuatu yang ya sering dianggap negatif. Jadi tujuan kita di sini tuh coba memahami sudut pandang Brooks. Kenapa sih dia merasa perlu bahas soal umpatan? Kapan menurut riset yang dia kutip itu bisa jadi berguna, kapan malah bahaya. Dan yang paling penting nih, gimana caranya mengumpat secara sadar demi ya ujung-ujungnya hidup yang lebih baik. Menarik kan tantangannya? Menarik banget. Rasanya kayak mau nyelami sisi lain dari pencarian kebahagiaan yang jarang diomongin gitu ya. Yaudah, kita mulai bedah bareng isi bab ini. Oke. Brooks langsung buka dengan data yang cukup bikin kaget loh, soal seberapa sering sih orang, khususnya di Amerika ya, itu ngumpat. Katanya dari sekitar 1.000 kata yang diucapin rata-rata orang, ada 5 kata umpatan. Lumayan banyak loh itu. Iya, dan angka itu bisa naik jadi hampir 9 atau 10 kata per 1.000 kata buat orang yang emang ya kebiasaannya ngumpat. Wow. Itu artinya hampir 1% dari semua kata yang keluar dari mulut. Brooks juga nunjukin tren menarik soal gender nih. Dulu, tahun 80-an gitu, katanya laki-laki jauh lebih dominan dalam hal ngompat di depan umum. Sekitar 2/3-nya lah. Oh ya? Tapi, datanya di tahun 2000-an nunjukin persentasenya turun jadi sekitar 55%. Jadi, udah nggak sejauh itu bedanya. Wah, jadi makin imbang dong ya antara laki-laki sama perempuan soal ini. Tapi ini artinya apa ya? Apa benar ini tanda katakanlah moralitas menurun gitu, kayak yang mungkin dikhawatirin sebagian orang? Nah, itu dia. Atau jangan-jangan ini cuma cerminan zaman aja, mungkin orang makin stres, jadi butuh cara buat lepasin tekanan, ya termasuk lewat kata-kata gitu. Itu pertanyaan kuncinya sih. Sebelum kita coba jawab, mungkin penting dulu kita samakan persepsi ya. Soal apa sih mengumpat yang dimaksud Brooks ini? Dia ngutip antropolog Ashley Montague yang membagi kata-kata kasar jadi beberapa jenis. Oh, ada jenisnya? Ada. Ada yang disebut swearing, umpatan biasa gitu. Misalnya kita bilang sial waktu kesandung. Terus ada curses, ini kutukan. Biasanya ditujukan ke orang lain, kayak sialan kamu. Nah, ada lagi oath, sumpah, yang sering bawa-bawa nama Tuhan. Misalnya demi Tuhan. Jadi, nggak semua umpatan itu sama level atau tujuannya gitu. Oh gitu ya. Jadi ada gradasinya. Berarti kalau saya ngedumel sendiri nih pas lagi frustrasi gitu, itu beda dong ya sama kalau saya marah-marah ke orang lain pakai kata kasar. Persis, beda. Dan yang lebih penting lagi, Brooks juga membedakan antara mengumpat yang disengaja, sukarela, sama yang nggak disengaja. Oke. Yang disengaja ini yang paling umum kita temui kan. Biasanya muncul karena kita lagi marah, frustrasi, atau mungkin mau bercanda, atau bahkan nahan sakit fisik. Riset yang dia kutip bilang, lebih dari separuh umpatan yang disengaja itu pemicunya ya marah sama frustrasi. Iya sih. Kalau yang nggak disengaja, itu gimana tuh? Nah, ini kasusnya jauh lebih jarang dan biasanya ada kaitannya sama kondisi neurologis. Misalnya pada orang dengan afasia, itu kan kerusakan di pusat bahasa otak ya. Atau sindrom Tourette's yang bisa bikin orang ngomong kata-kata cabul tanpa bisa dikontrol. Oh, oke. Jadi jelas beda banget konteksnya. Di sini kita fokus ke umpatan yang sifatnya pilihan sadar atau setibanya ya bisa dikendalikan lah. Oke, jadi konteks sama kontrol itu penting banget ya. Sekarang Brooks juga kan bahas kaitan antara kebiasaan ngumpat ini sama kepribadian seseorang. Saya ingat dia nyebut soal orang dengan tipe A yang cenderung ambisius tapi juga gampang marah, katanya lebih sering ngumpet. Bener gak sih? Benar, psikolog Timothy Bay J nemuin korelasi itu. Riset lain juga nunjukin ada hubungan negatif antara ngumpat dengan dua sifat kepribadian. Conscientiousness, orang yang teliti, hati-hati, teratur gitu. Dan agreeableness, orang yang ramah, kooperatif, mudah setuju. Artinya, orang yang skornya tinggi di dua sifat ini cenderung lebih jarang ngumpet. Masuk akal sih ya. Orang yang lebih hati-hati dalam bertindak, mungkin lebih hati-hati juga dalam berucap. Terus ada contoh soal persepsi juga kan. Kayak dokter yang kelepasan ngumpet di depan pasien.
wah langsung dianggap kurang profesional atau kurang bisa dipercaya. Itu kayaknya wajar ya. Kita kan punya ekspektasi tertentu pada profesi tertentu. Betul, persepsi sosial itu main peran besar. Tapi, nah ini bagian yang menurut saya paling bikin dahi berkerut nih. Brooks juga nyajiin temuan riset yang justru nunjukin korelasi positif antara ngumpet dan kejujuran. Agak aneh kan dengernya? Hah? Kejujuran? Gimana ceritanya? Bukannya orang yang sering ngomong kasar itu biasanya dianggap nggak sopan, nggak bisa dipercaya gitu? Nah, itu dia uniknya. Ada studi tahun 2017 yang nganalisis puluhan ribu interaksi di media sosial. Hasilnya, orang yang lebih sering pakai kata-kata kasar dalam status atau komentarnya ternyata cenderung lebih jarang bohong atau nipu dalam komunikasinya secara keseluruhan di platform itu. Wow, ini beneran di luar dugaan sih. Jadi mungkin orang yang suka ngumpat itu lebih apa adanya gitu. Nggak terlalu jaim atau nggak banyak basa-basi, nyembunyiin sesuatu. Mungkin gitu ya interpretasinya? Bisa jadi salah satu interpretasinya begitu. Mungkin mereka lebih ekspresif secara emosional dan ya kurang nyaring apa yang ada di pikiran mereka, baik yang positif maupun negatif. Tentu ini cuma korelasi ya, bukan berarti kalau mau jujur harus ngumpat atau sebaliknya. Oke. Tapi temuan ini menarik banget karena nantang stereotip negatif yang selama ini melekat pada orang yang sering ngumpat. Oke, selain potensi sebagai penanda kejujuran tadi ya, Brooks juga jelas banget ngebahas manfaat lain dari ngumpet. Yang paling kerasa mungkin pelepasan emosi ya. Kayak ada beban yang lepas gitu loh kalau kita bisa ngeluarin unek-unek walau pakai kata kasar. Betul. Brooks ngutip ahli bahasa John McWhorter yang bilang ngumpet itu kayak letupan singkat yang bagus buat nurunin tensi. Ya, semacam katarsis verbal gitu. Dan ini nggak cuma soal perasaan pribadi loh. Ada riset yang nunjukin kalau ngumpet itu bisa bantu ngeredain apa yang disebut social distress atau tekanan sosial. Oh ya? Gimana tuh? Misalnya kita lagi ngerasa nggak adil atau kesel sama situasi sosial, ngumpet itu bisa jadi cara instan buat merasa sedikit lebih baik, seolah kita ngelawan balik situasi itu pakai kata-kata. Menarik. Tapi yang paling bikin saya melongo nih, itu manfaatnya buat nahan rasa sakit fisik. Ini gimana ceritanya deh? Kayak nggak masuk akal gitu. Iya, ini salah satu bagian paling menarik emang di bab ini. Brooks ngutip studi terkenal dari Inggris. Jadi ada sekelompok orang diminta rendam tangan mereka di air es yang dingin banget, jelas nggak nyaman kan, bikin sakit. Iya, kebayang. Mereka dibagi jadi beberapa kelompok. Satu kelompok diminta ngulang-ulang kata umpatan yang biasa mereka pakai. Kelompok lain diminta ngulang kata netral, misalnya meja atau kursi. Ada juga kelompok yang minta ngulang kata umpatan palsu, kata yang nggak ada artinya, tapi kedengeran kayak umpatan. Contohnya twist pipe atau vouch. Twist pipe. Ada-ada aja. Terus hasilnya gimana? Jangan bilang yang umpat beneran jadi lebih kuat nahan sakit. Persis. Kelompok yang ngumpat pakai kata-kata asli ternyata bisa nahan tangan mereka di air es lebih lama dibanding kelompok yang pakai kata netral. Iya, yang menarik, kelompok yang pakai umpatan palsu kayak twist pipe itu juga sedikit lebih tahan sakit dibanding kelompok netral. Tapi nggak sekuat kelompok umpatan asli. Artinya, ada sesuatu dalam tindakan ngumpat itu sendiri yang micu respons dalam tubuh kita buat hadapi rasa sakit. Gila, keren banget ini. Apa ada penjelasan ilmiahnya gitu kenapa bisa begitu? Penjelasan pastinya sih masih diteliti ya, tapi teorinya adalah ngumpat itu micu respons fight or flight, lawan atau lari, dalam sistem saraf kita. Ini ngelepasin adrenalin, ningkatin detak jantung, dan yang penting, micu efek analgesik alami, semacam pereda nyeri bawaan tubuh gitu. Oh, Jadi rasa sakitnya masih ada, tapi toleransi kita terhadap rasa sakit itu jadi meningkat. Studi itu juga nemuin kalau partisipan yang ngumpat, ngerasa pengalaman menyakitkan itu jadi sedikit lebih lucu atau kurang mengancam gitu. Wah, masuk akal juga ya kalau dipikir-pikir. Bahkan Brooks nyebut ada potensi manfaatnya di fisioterapi juga. Iya, ada studi lain dari Washmut dan Stephens yang dia kutip, yang nunjukin kalau ngumpet pas lagi latihan fisik yang berat atau nyakitin, misalnya dalam program rehabilitasi gitu, bisa ningkatin performa atau kekuatan. Wah, Mungkin karena dorongan motivasi ekstra atau pelepasan energi tadi ya, jadi bukan cuma soal emosi, tapi ada efek fisiknya juga ternyata. oke. Jadi jelas ya, ngumpet itu nggak selamanya buruk. Ada sisi terangnya juga. Bahkan yang cukup mengejutkan. Tapi,
Tentu ada tapinya kan? Nggak mungkin Brooks cuma muji-muji soal ngumpet doang. Tentu saja, Brooks sangat seimbang kok dalam pembahasannya. Dia juga nekanin sisi gelapnya dan ini penting banget. Salah satu bahaya utamanya adalah kalau ngumpet udah jadi kebiasaan otomatis, nggak terkendali. Kayak latah gitu, setiap ada pemicu kecil langsung keluar kata kasarnya. Mm-mm. Ini menurut Brooks nunjukin kurangnya metakognisi. Metakognisi itu istilah keren buat apa ya? Agak susah nyebutnya. Iya. Sederhananya, metakognisi itu kesadaran kita terhadap proses berpikir dan perasaan kita sendiri, dan kemampuan buat ngaturnya. Jadi, kalau kita ngumpet tanpa sadar, tanpa mikir, itu tandanya kita kurang punya kendali diri atas reaksi emosional dan verbal kita. Padahal kemampuan ngelola diri ini kan tema besar di bagian awal buku The Happiness Files. Kalau kebiasaan ngumpet ini dibiarin otomatis, ya manfaat-manfaat tadi bisa hilang. Bener juga. Kalau udah jadi kebiasaan, mungkin efek nendangnya buat lepasin emosi atau nahan sakit juga berkurang ya. Udah nggak spesial lagi gitu. Tepat. Selain itu, dampak negatif yang paling jelas dan sering kita rasakan adalah potensi nyakitin atau nyinggung perasaan orang lain. Apalagi kalau umpatannya dipakai buat nyerang pribadi, ngehina, atau ngelecehin. Nah, ini nih. Kita semua pasti pernah lihat kan betapa rusaknya suasana kalau ada debat kusir di media sosial yang isinya saling maki. Brooks ngingetin, niat kita mungkin nggak jahat, tapi kata-kata kita punya kekuatan buat ngelukain. Nah, ini penting banget sih. Kadang kita ngerasa, cuma bercanda atau lagi emosi aja. Tapi kita lupa gimana dampaknya ke orang yang dengar atau baca. Belum lagi konsekuensi di dunia nyata ya. Salah ngomong di tempat atau waktu yang nggak tepat bisa bikin malu, ngerusak reputasi, bahkan bisa kehilangan pekerjaan loh. Risikonya nyata. Itulah kenapa Brooks nggak nyaranin kita berhenti ngumpat total, kecuali kalau emang itu pilihan pribadi ya. Tapi dia nawarin solusi, mengumpat dengan kesadaran penuh atau mindful cursing. Gimana caranya? Dia kasih beberapa tips praktis nih. Oke, apa aja tuh tipsnya? Saya penasaran gimana caranya ngumpat secara sadar gitu. Tips pertama, lakukan dengan sengaja. Artinya, kalau mau ngumpat, sadari dulu kenapa Anda mau melakukannya. Hindari ngumpat karena latah atau kebiasaan tanpa dipikir. Brooks bahkan cerita soal swear jar, celengan umpatan yang ternyata udah ada dari abad ke-16 loh. Oh iya, udah lama banget ya? Iya, itu kan cara lama buat bikin orang lebih sadar dan mikir 2 kali sebelum ngumpat. Ini balik lagi ke metakognisi tadi, soal ngelola diri. Jadi lebih ke pilihan sadar ya, bukan reaksi otomatis. Oke, masuk akal. Tips kedua apa? Tips kedua, batasi penggunaannya. Jangan terlalu sering. Brooks pakai analogi es krim nih. Kalau dimakan tiap hari kan jadi biasa aja, bahkan mungkin enak ya. Haha, iya bener. Tapi kalau dinikmati sesekali, rasanya lebih spesial. Sama kayak umpatan. Kalau dipakai terus-menerus, kekuatannya buat jadi pelepasan emosi atau efek lainnya bakal berkurang. Istilah ekonominya hukum utilitas marginal yang menurun. Jadi pakailah di saat yang benar-benar perlu aja, biar tetap ampuh. Haha, analogi es krim agak lucu tapi bener juga ya. Kalau keseringan ngumpat, orang lain mungkin juga jadi kebal atau malah nggak respect lagi sama kita. Oke, tips ketiga pasti soal dampaknya ke orang lain nih ya. Betul sekali. Tips ketiga, jangan gunakan untuk menyerang atau melecehkan. Ini krusial banget. Umpatan sebaiknya jadi alat pelepasan pribadi aja, bukan senjata buat nyakitin orang lain. Selalu pertimbangkan potensi dampaknya. Apakah kata-kata Anda bisa bikin orang lain tersinggung, takut atau merasa direndahkan? Sekalipun niat Anda cuma meluapkan emosi, tanggung jawab atas dampak kata-kata tetap ada. Ini kadang yang susah ya, nyiimbangin ekspresi diri sama perasaan orang lain. Tapi penting banget buat diingat sih. Terus tips terakhir apa? Kok tadi katanya favorit? Iya, tips terakhir ini favorit saya karena unik. Ciptakan ruang aman. Brooks cerita pengalaman teman anaknya yang punya aturan keluarga unik. Boleh ngumpet sepuasnya, tapi hanya di dalam mobil. Hah? Di mobil? Iya, dia nyebutnya Las Vegas versi anak-anak. Tempat di mana aturan normal bisa sedikit dilonggarin dalam batas aman gitu. Idenya adalah punya tempat atau waktu khusus di mana Anda bisa meluapkan emosi tanpa khawatir nyinggung orang lain atau kena masalah. Di mobil. Kreatif juga ya. Jadi kayak punya kartu pengaman gitu ya. Brooks juga kutip Mark Twain kan, yang bilang tiap rumah harusnya punya ruangan khusus buat ngumpet. Mungkin maksudnya sama ya, perlu ada tempat penyaluran yang terkontrol. Brooks sendiri gimana? Dia ngumpet juga nggak sih?
Dia ngaku kadang-kadang melakukannya, tapi biasanya di studio rekaman kedap suara di basement rumahnya. Dan dia bilang dia lebih sering pakai kata umpatan ciptaan kayak twist pipe itu kalau lagi kesel. Oh, si twist pipe lagi. Iya, mungkin biar lebih aman ya, nggak kelepasan kata yang lebih berat gitu. Twist pipe. Kayaknya saya bakal coba pakai kata itu deh. Lumayan buat gantiin umpatan kalau lagi di tempat umum. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, konsep mengumpat secara sadar ini nyambung banget ya sama ide besar di buku Brooks soal managing yourself atau mengelola diri itu. Syarat nyambung. Ngelola umpatan kita secara sadar itu sebenarnya latihan ngelola emosi dan reaksi kita. Ini bukan tentang neken emosi ya, tapi tentang nyalurinnya dengan cara yang lebih konstruktif dan nggak ngerusak diri sendiri atau hubungan sama orang lain. Ini bisa dilihat sebagai bentuk ekspresi yang otentik, ngakuin kalau kita marah atau frustrasi, tapi tetap terkendali. Jadi bukan otentik yang bablas tanpa filter gitu ya, tapi otentik yang bertanggung jawab. Kurang lebih begitu. Ini mungkin juga ada kaitannya sedikit sama bab lain di buku itu soal restraint atau menahan diri. Brooks berpendapat bahwa nahan diri itu bukan berarti jadi palsu, tapi justru bagian dari kedewasaan emosional. Kita milih respons kita, bukan sekedar dikendaliin sama dorongan sesaat. Nah, ngumpet secara sadar bisa jadi salah satu bentuk latihan kecil dari prinsip itu. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda pendengar kami, mengumpat itu ternyata fenomena yang, lumrah ya, kompleks, dan punya dua sisi. Ada potensi manfaatnya yang mungkin nggak kita duga sebelumnya, kayak bantu nahan sakit, jadi cara cepat lepasin stres, bahkan bisa jadi indikasi, walau bukan jaminan ya, kejujuran. Betul. Tapi sisi negatifnya juga jelas banget. Bisa nyakitin orang, jadi kebiasaan buruk yang susah dikontrol, dan bisa bawa masalah di kehidupan sosial atau pekerjaan. Dan saran dari Arthur Brooks, berdasarkan riset yang dia kumpulkan, bukanlah untuk anti ngumpat total, tapi untuk melakukannya dengan kesadaran. Kalaupun Anda milih buat ngumpat, coba lakuin dengan niat yang jelas, batasi frekuensinya biar tetap bermakna, hindari keras-keras makanya buat nyerang orang lain, dan mungkin pikirin soal punya ruang aman pribadi Anda buat meluapkan kekesalan itu sesekali. Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya. Ngumpat bukan cuma sekedar kata-kata jorok, tapi bisa jadi alat-alat pelepasan emosi, alat komunikasi yang berisiko, yang perlu kita kelola dengan bijak. Nah, sekarang mungkin waktu yang pas buat Anda merenung sejenak nih. Gimana sih hubungan Anda sendiri dengan umpatan? Apakah Anda termasuk yang sering ngumpat, jarang, atau nggak sama sekali? Kalau iya, biasanya kenapa? Apakah tips dari Brooks tadi ada yang klik atau relevan buat Anda? Kira-kira gimana Anda bisa nerapin ide soal kesadaran ini dalam kebiasaan ngumpat Anda? Atau mungkin dalam kebiasaan otomatis lainnya dalam hidup Anda? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran lanjutan yang mungkin menarik buat dibawa pulang. Ini nggak eksplisit di buku sih, tapi terbangun dari idenya. Bisakah melatih kesadaran pada hal yang kelihatannya sepele, kayak ngumpat ini jadi semacam pintu masuk gitu? Pintu masuk. Iya, pintu masuk buat mulai nerapin kesadaran dan kesengajaan yang sama ke area hidup lain yang lebih besar dampaknya. Yang juga banyak dibahas Brooks di bukunya, misalnya cara kita ngelola emosi yang lebih dalam, cara kita bangun hubungan, atau cara kita definisiin ulang apa arti sukses buat diri kita sendiri. Mungkinkah latihan kecil di hal remeh ini punya efek domino ke hal-hal yang lebih penting? Wah, itu dia. Sebuah pemikiran yang menggugah banget untuk direnungkan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini ke dalam salah satu bab menarik dari The Happiness Files karya Arthur J. Brooks. Sampai ketemu di sesi berikutnya.